Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu perkuliahan ilmu tauhid. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sejarah munculnya berbagai macam aliran di dalam ilmu kalam, ya. Di dalam materi ini nanti kita akan membahas tentang beberapa persoalan pokok, ya, terkait dengan sejarah munculnya berbagai macam aliran di dalam ilmu kalam, ya, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai macam aliran teologi di dalam agama Islam, ya. Baik, bahwa kita ketahui bahwa di dalam agama kita, di dalam agama Islam itu terdapat berbagai macam aliran teologi, ya, atau aliran ilmu kalam, ya, yang masing-masing kelompok ini mempunyai konsep pemikiran tentang usuluddin, ya, terkait dengan pokok-pokok ajaran agama. Nah, di antara aliran-aliran tersebut terutama ada di Indonesia ini ada Asy'ariyah, ya, ada Maturidiyah, kemudian juga ada Syiah, ya, ada Khawarij, ya, kemudian juga ada berbagai macam, ya, keyakinan aliran-aliran ilmu kalam. Juga ada Jabariyah, Qadariyah, ya, dan sebagainya. Nah, kenapa kok di dalam agama kita, ya, itu terdapat banyak berbagai macam aliran teologi, ya, yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Kenapa? Tentu pasti ada sebabnya, kan, ya. Pertanyaan mengapa ini terkait dengan mengapa, apa sebabnya di dalam agama kita ini terdapat berbagai macam aliran teologi, ya. Baik, bahwa munculnya berbagai macam persoalan kalam, ya, kemudian munculnya berbagai macam aliran-aliran yang ada di dalam agama kita, yaitu ada Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Ahmadiyah, ada Khawarij, ada Syiah, dan lain sebagainya. Paling tidak ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aliran-aliran tersebut. Di antara faktor-faktor itu adalah faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor politik, ya. Jadi paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi munculnya aliran tersebut. Faktor internal, ya, faktor internal, ya, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor politik, ya. Ya, kita mulai dari faktor internal di dalam agama Islam. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang muncul dari agama Islam itu sendiri, dari dalam, ya, dari dalam, ya. Karena memang di dalam agama kita, ya, di dalam agama kita selain mengajarkan tentang ketauhidan, ya, tentang ketauhidan, kemudian juga syariah, kemudian juga akhlak, ya, paling tidak ada 3 pokok yang diajarkan dalam agama kita, ya. Ada akidah atau ketauhidan, kemudian juga ada syariah, ya, atau terkait dengan ibadah, dan ada akhlak, ya, atau juga sering disebut iman, Islam, dan Islam. Kemudian cabang-cabangnya banyak sekali, ya, yaitu ada kenabian,
dan juga ada hal-hal yang berhubungan dengan dengan kelompok-kelompok yang lain, ya, menyinggung kelompok-kelompok yang lain atau agama-agama yang lain yang memang di dalam agama kita, bahwa agama-agama yang lain tersebut seperti agama Yahudi, agama Nasrani, nah itu merupakan bagian dari Islam, ya, karena memang nabi-nabi yang diutus kepada bangsa Yahudi, ya, kemudian juga bangsa penganut agama Nasrani, itu adalah agama nabi-nabi Islam, ya. Sehingga ini juga menimbulkan berbagai macam persoalan, ya, menimbulkan berbagai macam persoalan, sehingga juga muncul hal-hal yang terkait dengan keyakinan, terkait dengan keyakinan teologi ketuhanan. Nah, ini faktor yang pertama, karena memang di dalam agama Islam, terutama dalam Al-Quran, banyak menyinggung tentang agama-agama selain agama Islam. Yang kedua, ya, bahwa faktor internal yang kedua ini adalah penafsiran terhadap teks Al-Quran dan hadis, ya. Jadi dengan banyaknya penafsir, para ahli tafsir yang menafsirkan satu ayat tetapi berbeda di dalam penafsirannya, ya. Contohnya terkait dengan yadullah fauqa ala saya contohkan yang terkait dengan makna tangan Allah tadi, ya, yadullah tadi. Apa makna tangan Allah itu? Apakah tangan secara fisik seperti tangan kita ini, atau itu mempunyai takwil, ya? Nah, ini para ahli tafsir berbeda pendapat, ya, terkait dengan makna dari yadullah itu, ya, tangan Allah itu. Nah, sehingga ini dari sini juga akan menimbulkan perpecahan di dalam keyakinan ketuhanan. Apakah Tuhan itu mempunyai jasad atau berjism atau tidak? Ya, ada yang berpendapat, oh, tangan Allah, ya tangan Allah, begitu, ya. Allah itu punya tangan, tapi bagaimana bentuknya jangan dipikirkan. Nah, gitu, ya. Tentu berbeda dengan tangan manusia. Ada yang berpendapat bahwa tangan Allah itu maksudnya adalah kekuasaan. Ya, maksudnya kekuasaan, bukan, karena memang Allah dalam ayat yang lain mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan yang lainnya. Nah, sehingga kalau seandainya tangan Allah itu dimaknai sebagai tangan yang seperti tangan manusia berjasa seperti itu, maka ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain, ya. Nah, itu hanya satu hal saja, itu akan menimbulkan berbagai macam penafsiran, ya, sehingga inilah yang menimbulkan munculnya aliran-aliran kalam. Kemudian juga ada terkait dengan apakah takdir manusia, perbuatan manusia itu telah ditetapkan sebelumnya atau belum. Nah, ini juga menimbulkan berbagai macam penafsiran-penafsiran, sehingga juga tentu mengakibatkan adanya aliran-aliran teologi yang ada di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, ya, faktor internal yang ketiga itu adalah setelah masa pembukaan negeri-negeri Islam, ya, dan melimpahnya rezeki, kehidupan umat Islam mulai tenang, dan kaum muslim mulai menelaah teks Al-Quran dan hadis secara mendalam, ya. Jadi hal-hal yang memang pada masa Rasul, masa kenabian, masa Rasulullah masih hadir, belum meninggal, itu tidak dibahas. Nah, kemudian setelah Rasulullah meninggal, hal itu dibahas, ya, dijadikan sebagai bahan kajian-kajian, sehingga ini juga dengan mendalamnya kajian-kajian terkait dengan Al-Quran dan hadis ini juga menimbulkan berbagai macam kelompok yang ada di dalam agama kita, agama Islam.
Ya, apalagi nanti sudah dipengaruhi dengan faktor eksternal tadi, faktor eksternal nanti yang saya akan jelaskan. Ya, adanya ilmu-ilmu alat yang dipelajari oleh umat Islam. Ya, ini juga akan menimbulkan persoalan. Ya, yaitu ya karena memang dipelajari secara mendalam. Ya, pada masa Rasul pada masa Rasul tentu tidak ada persoalan karena memang semua merujuk kepada Rasul. Ada persoalan sedikit, ya langsung ditanyakan kepada Rasul, selesai. Ya. Kemudian ada persoalan apapun, ya akan langsung ditanyakan kepada Rasul. Kemudian selesai semuanya. Karena memang Rasul sebagai pusat informasi, ya pusat umat Islam untuk menyelesaikan persoalan. Sementara setelah Rasulullah, ya umat Islam ini kehilangan sosok yang menjadi sumber otoritas di dalam menetapkan hukum, ya. Sehingga setiap orang, setiap ulama, setiap ahli, ya ahli ilmu di situ merasa punya hak untuk apa? Untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan persoalan. Dengan fatwa yang dikeluarkan itu juga berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Nah, ini juga menimbulkan aliran-aliran di dalam teologi Islam. Ya. Kemudian yang selanjutnya di faktor istinad yang keempat yaitu adanya kepentingan politik bagi kelompok tertentu, bagi mungkin individu tertentu. Nah, ini karena memang ada kepentingan politik sehingga di dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis itu mereka menyesuaikan dengan kepentingan kelompok mereka. Nah, ini juga menimbulkan persoalan teologi. Ya, akibatnya timbul kelompok-kelompok teologi tersebut. Kemudian yang kelima, masalah yang muncul dalam faktor eksternal ini adalah persoalan Jabariyah dan Qadariyah. Ya, jadi munculnya aliran Jabariyah yang mengatakan bahwa Allah telah terkait dengan takdir manusia, terkait dengan perbuatan manusia ini Allah sudah tetapkan. Ya, Allah sudah tetapkan. Nah, ini kelompok Jabariyah. Kemudian muncul kelompok yang lain mengatakan bahwa takdir perbuatan manusia itu belum ditetapkan oleh manusia. Yang menetapkan siapa? Manusia itu sendiri, karena memang Allah memberikan kemampuan untuk berikhtiar terkait dengan pilihan perbuatan dia. Dengan pilihan itulah Allah akan meminta pertanggungjawaban atas pilihan perbuatan tersebut. Ya, jadi seorang yang mau melakukan perbuatan baik begitu kan, itu ikhtiar dia. Dia mau melakukan apa tidak? Ya, sehingga kalau dia melakukan akan diberikan pahala. Kalau tidak, ya tidak akan diberi pahala. Atau orang yang mau melakukan kejahatan, mencuri seumpamanya, ya. Nah, itu ketika dia berniat dan kemudian melakukan atas inisiatif dia sendiri, kemampuan dia sendiri, ya, maka dia akan diberikan apa? Dosa, ya, ganjaran dosa. Nah, ini munculnya persoalan Jabariyah, keterpaksaan, atau Allah telah menciptakan takdir bagi setiap manusia, dan Qadariyah yang berkeyakinan sebaliknya. Yang keenam, faktor eksternal yang keenam yaitu adanya kepentingan kelompok atau golongan tertentu, ya, sehingga ini juga menjadi faktor. Jadi kemunculan aliran-aliran teologi yang ada di dalam agama Islam. Yang ketujuh, yang terakhir dalam faktor eksternal ini adalah para ulama mengatakan
juga mengedepankan akal, ya, mengedepankan akal dan menyisihkan atau tidak apa namanya memandang bahwa di dalam sumber agama kita itu ada Al-Qur'an, hadis, ya. Nah, itu tidak dijadikan hal yang penting, ya. Mereka mengedepankan akal dibandingkan dengan teks-teks Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Atau tidak mereka tidak memandang bahwa antara Al-Qur'an, akal, ya, itu harus seimbang di dalam menggunakannya, ya. Menggunakan akal, memang ayat-ayat Al-Qur'an ketika kita ingin menelaah, ya, tentu kita harus menggunakan akal logika kita, ya, pertimbangan akal kita, ya. Nah, tetapi ada kelompok yang terlalu mengedepankan akal dan menyisihkan Al-Qur'an dan hadis, sehingga ini juga menjadi penyebab bagi munculnya teologi yang lebih rasional, ya, teologi yang apa namanya mengedepankan akal seperti teologi Mu'tazilah. Nah, itu faktor internal dalam munculnya berbagai macam kelompok aliran dalam agama Islam, ya. Yang selanjutnya terkait dengan faktor eksternal, ya, faktor eksternal yang menyebabkan munculnya berbagai macam aliran-aliran kalam, ya, ilmu tauhid di dalam agama Islam. Ya, yang pertama, faktor eksternal yang pertama adalah adanya pengaruh keagamaan dari luar Islam, ya, pengaruh ajaran agama dari luar Islam, ya. Nah, ini disebabkan kenapa? Karena adanya mu'alaf, ya, mu'alaf dari agama Nasrani atau Yahudi, dari golongan terpelajar atau ulamanya, ya. Kemudian mereka ini masuk agama Islam, ya, tetapi ketika masuk agama Islam itu mereka belum bisa melepaskan secara keseluruhan ajaran-ajaran lamanya yang dianut sebelumnya, sehingga itu juga mempengaruhi keagamaan mereka, ya. Apalagi kalau mereka menjadi tokoh, menjadi ulama dalam agama Islam, sehingga juga menyebarkan ajarannya, dan ini juga akan menimbulkan apa? Menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pemahaman yang seharusnya ada di dalam agama Islam, karena terpengaruh dari agama lain. Ini karena apa? Adanya pengaruh ajaran agama dari luar agama Islam. Kemudian juga yang kedua, ya, faktor eksternal yang kedua adalah golongan Islam awal yang mempelajari agama lain guna mengetahui kelemahannya dan juga untuk mengalahkan argumentasi lawan ketika berdebat yang terjadi di negeri-negeri Islam atau di negeri-negeri yang ditundukkan oleh agama Islam, sehingga ketika mereka mempelajari agama-agama lain tersebut seharusnya memang untuk mengetahui kelemahan, tetapi ternyata para kelompok ini yang mempelajari agama lain ini terpengaruh dengan ajaran agama yang dia pelajari tersebut, ya, seperti dia mempelajari agama Nasrani atau Yahudi atau Majusi dan lain sebagainya, tapi ketika mempelajari mereka malah terpengaruh, ya, terpengaruh dengan ajaran-ajaran, sehingga juga diajarkan lagi di agama Islam, nah, menjadi sebab, ya, munculnya kelompok perpecahan di dalam agama Islam, sehingga banyak sekali, ya, kelompok-kelompok yang ada di dalam agama Islam itu, ya, seperti yang sudah kita saksikan pada saat ini di dalam agama Islam. Ini banyak kelompok-kelompok yang berbeda, ya, terutama di dalam keyakinan usuluddinnya, pokok-pokok ajaran agamanya, ya, atau akidahnya, ya. Dan ini kita saksikan di Indonesia sudah banyak sekali,
Ya. Dan mereka mempunyai sebutan-sebutan untuk kelompok mereka, seperti ada tadi Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah, Murji'ah, ya, Ahmadiyah, Salafi, ada Wahabi. Nah, ini kan mereka juga mempunyai keyakinan teologi usuluddin yang secara hal-hal tertentu ini berbeda satu kelompok dengan yang lainnya. Nah, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga ya, faktor eksternal yang ketiga yaitu filsafat dan mantik. Ya, para ulama mutakalim, ahli-ahli kalam ya hendak mengimbangi lawan-lawan debat mereka yang menggunakan filsafat, maka mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat terutama dari segi ketuhanan. Bahkan di dalam sejarahnya bahwa filsafat Yunani, India, ya Persia ini diajarkan di Baitul Hikmah yang didirikan oleh Bani Abbasiyah. Nah, ini ya, mereka mempelajarinya untuk apa? Mengimbangi lawan debat yang mereka menguasai, seperti orang-orang Nasrani menguasai filsafat ya, yang menggunakan ilmu rasional, logis ya. Sehingga ini harus diimbangi. Kalau ulama-ulama Islam ini tidak bisa tidak mengetahui tentang filsafat, ya ini akan menyebabkan ya mereka kalah dalam argumentasi, sehingga mereka menyebabkan. Akan tetapi ya dengan mempelajari filsafat itu justru juga mereka terpengaruh cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang sangat mengedepankan akal itu sendiri, sehingga ini juga menimbulkan aliran tersendiri seperti aliran Mu'tazilah ya. Nah, itu faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya aliran kalam di dalam agama Islam ya. Kemudian faktor politik ya, faktor politik yang terakhir terkait dengan faktor munculnya aliran-aliran kalam dalam agama Islam, yaitu faktor politik ya. Bahwa kita ketahui bahwa di dalam agama Islam ya terkait dengan politik ini sejak awal Rasulullah meninggal, ketika pemilihan khalifah itu pun sendiri sudah terjadi perpecahan politik ya, perpecahan politik seperti yang terjadi ketika pemilihan khalifah ya. Rasulullah wafat ya, orang-orang Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin pengganti Rasulullah dari kalangan orang-orang Ansor ya. Tetapi diketahui oleh orang-orang Muhajirin, dilaporkan kepada sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar ini menyusul ke Balirung Sakifah Bani Sa'idah tadi ya, dan mereka berdebat di situ terkait dengan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sementara jasad Rasulullah belum diapa-apakan ya, sementara keluarga Rasulullah sendiri nah itu baru menyucikan Rasulullah ya, memandikan Rasulullah. Tapi perdebatan politik terkait dengan siapa pengganti Rasulullah ini sudah terjadi. Nah, ini juga menjadi faktor perpecahan di dalam agama Islam ya. Kemudian keluarga Rasul yang juga mengatakan bahwa kami ini lebih berhak untuk memimpin ya umat ini setelah Rasulullah, diwakili oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ada dari kaum Ansor itu ada pemimpin mereka ya, pemimpin mereka mengatakan kami berhak karena kami menolong ya. Dari kalangan Muhajirin ya, kami juga berhak, mengatakan kami berhak untuk memimpin. Dari kalangan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, mereka juga mengatakan kami berhak untuk memimpin
Nah, umat ini setelah Rasulullah, apalagi klaim bahwa di dalam Ahlul Bait Rasulullah sudah nunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah. Ya, man kuntu maulahu fa huwa Ali maulahu. Nah, ini menjadikan dalil mereka mengatakan bahwa pemimpin khalifah imam setelah Rasulullah wafat itu sudah ditunjuk. Dan ini menjadi perpecahan juga, ya. Meskipun nanti yang dipilih adalah dari kalangan sahabat, bukan dari kalangan keluarga Rasul atau Ahlul Bait Rasul. Ya. Kemudian nanti setelah terpilihnya Abu Bakar ya. Nah, ini ketika nanti terjadi pemilihan siapa yang melanjutkan untuk jadi khalifah, ini juga ada perdebatan. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar ini menulis surat wasiat, ya, menunjuk siapa? Menunjuk sahabat Umar untuk jadi penggantinya. Kemudian nanti setelah wafatnya Umar ini juga ada perdebatan lagi, karena sahabat Umar ini menunjuk 6 orang yang menjadi calon untuk dijadikan sebagai pemimpin. Ya, kemudian juga nanti setelah Sayyidina Utsman, ya, telah ditunjuk Utsman jadi pemimpin selanjutnya. Ini terjadi lagi persoalan. Ya. Apalagi setelah sahabat Ali bin Abi Thalib ditunjuk, ya. Ketika ditunjuk ini menjadi persoalan bagi sebagian umat, ya. Bahkan istri Rasulullah sendiri, Aisyah, ketika mendengar Ali bin Abi Thalib ini dijadikan sebagai pemimpin pengganti Utsman, dia tidak setuju. Wah, ini ya. Dia tidak setuju dan akhirnya memberontak Ali bin Abi Thalib. Istri Rasulullah ini, ya. Janda dari Rasulullah ini, Aisyah, memerangi Ali bin Abi Thalib sehingga terjadilah perang Jamal. Ya, perang Jamal. Setelah selesai perang Jamal, ya, muncul lagi peperangan untuk ini terkait dengan kekuasaan ini, ya, kekuasaan. Terjadi lagi perang yang namanya perang Siffin antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah ditunjuk pada waktu itu dengan Muawiyah. Ya, dengan Muawiyah, ya, sebagai gubernur juga mempersoalkan karena tidak menerima Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, dia ingin juga menjadi khalifah, akhirnya memberontak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib sendiri dalam masa akhir kepemimpinannya beliau dibunuh, ya, syahid oleh seorang Khawarij. Nanti setelah perang Siffin ada perang Nahrawan dengan orang-orang Khawarij. Ini juga menjadi persoalan. Ya, yang menjadi persoalan yang lebih besar adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini perang dengan Muawiyah, dan situ terjadi perpecahan di kalangan tentara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib, dan mereka ini disebut dengan Khawarij yang mempunyai keyakinan teologi yang keras, ya, yang ekstrim, dan yang tetap bersama Ali bin Abi Thalib disebut dengan Syiah. Ya, kemudian juga dari kelompok yang lain seperti kelompok Muawiyah tadi juga mempunyai keyakinan teologi yang berbeda juga. Ya, muncul nanti ada kelompok-kelompok yang netral yang menyebut namanya dengan Murji'ah. Ya, muncul lagi nanti kelompok Mu'tazilah, muncul lagi Jabariyah, Qadariyah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini karena apa? Persoalan politik. Ya, persoalan politik yang terjadi di umat Islam. Karena apa? Merebutkan kekuasaan. Siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin khalifah di dalam umat Islam. Sampai saat ini pun terkait dengan politik ini sering terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, bahkan pemberontakan di negara-negara yang
di situ mayoritas agama Islam. Mereka ingin berkuasa, kelompok mereka ingin berkuasa. Ya, faktanya ada di Timur Tengah saat ini, di negara-negara yang sedang konflik di sini, konflik internal mereka. Ini juga terkait dengan kekuasaan, ya, dan juga kelompok-kelompok yang ada di dalam agama Islam. Baik, itu di antara sejarah munculnya berbagai macam aliran di dalam agama Islam. Yang pasti bahwa dalam munculnya kelompok-kelompok seperti Asy'ariyah, ya, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, ya, ini tidak lepas dari faktor eksternal, faktor internal, dan faktor politik. Serta yang paling menonjol di dalam munculnya aliran-aliran agama dalam agama Islam itu adalah faktor teologi. Ya, faktor teologi. Ya, faktor teologi ini apa? Yang terkait dengan klaim bahwa apa yang diyakininya itu merupakan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita lanjutkan nanti di dalam diskusi, ya. Bisa nanti Anda bertanya melalui kolom komentar maupun di WA grup. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan dan keluasan ilmu kita terkait dengan sejarah munculnya berbagai macam aliran di dalam ilmu kalam. Baik, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.